Hello, guten Morgen, grade 6 student, elliptical and Milky Way class. How are you today? I hope it's still amazing, fantastic, and wonderful. Today, we want to continue our new topic. It's about solar system. You can open your textbook, page 156. And you can see my PowerPoint ya. Jadi kalau solar system ini sebenarnya bukan kata yang asing bagi kita, apalagi kalian sudah grade 6 ya, karena sekolah kita juga mengambil konsep universe. And your class name is Milky Way, itu galaksi, and elliptical juga. Nah, jadi solar system ini sudah sangat sering kita pelajari, Miss hanya menjelaskan bagian pentingnya saja, menekankan kembali. And what is the meaning of solar system? The sun, its planet, and other objects in orbits are altogether known as the solar system. As we know, solar it means sun, and then system itu adalah sebuah pergerakan ya. Jadi solar system itu adalah pergerakan yang berpusat pada matahari. Nah, our solar system is made up of sun, of course, 8 planets, their moons, asteroid, meteoroid, and then comet. Ya, jadi asteroid, meteor, and comet itu adalah benda-benda langit pengiringnya. Itu terdapat dalam solar system in our galaxy. Nah, how about 8 planets? Ya, this is 8 planets ini have different characteristic. Jadi kita bisa bedakan by size, distance from the sun, temperature, or period of revolution around the sun-nya ya. Nah, so based from this picture, we classify the planets itu based from the distance from the sun. Makanya ini dari jaraknya terhadap matahari. We start with Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Ya. And how about this? This is by the size. As you know, you can also see your textbook page 156. The size of a planet is measured by its diameter. Ya, diukur berdasarkan diameternya. Karena ukuran satu planet dengan planet yang lainnya itu berbeda. Nah, you can see this picture. Ini bukan semua planet, tapi we start with Earth. Earth itu beda tipis dengan Venus secara ukuran ya. Nah, how about Mars? Oh, Mars itu smaller than Venus. And then this is Ganymede, itu adalah satelit yang dimiliki Jupiter. Itu juga ukurannya berbeda sedikit dari Mars. And you can see the other satellite. Ini Titan, miliknya Saturnus. Ini Mercury ya. Jadi Mercury itu adalah planet yang terdekat dengan matahari tapi belum tentu memiliki ukuran yang paling besar. Nah, this is Jupiter. No, this is the satellite of Jupiter. This is Callisto. Jupiter itu adalah planet terbesar dalam sistem tata surya kita ya. And this is Moon. Ini adalah satelitnya kita. And look at this. Oh, we have Pluto here. Nah, kenapa Pluto itu dulunya disebut planet, sekarang tidak disebut planet? Ya, kamu harus tahu juga penyebabnya. Karena planet itu memiliki ukuran diameternya tersendiri ya. Sedangkan Pluto ini ukurannya sangat kecil, bahkan lebih kecil dari satelit bulan. Lihat, ini posisinya bulan. Lebih kecil dari satelit bulan. That's why Pluto tidak lagi disebut sebagai planet. Nah, di sini dia masih dibuat planet kurcaci ya. Penelitian terbaru mengemukakan bahwa Pluto itu adalah benda langit biasa. Mengapa? Karena garis revolusinya juga menyinggung orbit planet lain. Jadi dia tidak layak disebut planet, I mean. Okay, and then we read about fun facts of our planets. Nah, ini ciri-ciri khusus dari planet ini. Miss harap ini kalian bisa baca baik-baik karena ini bisa jadi keluar dalam ujian final kita. Look at this. Mercury is the closest to the sun. Venus is the hottest and brightest planet. Ya, jadi kalau misalnya ditanya apa planet paling panas, jadi bukan jawabannya Merkurius. Walaupun Merkurius itu paling dekat dengan matahari, tetapi ada Venus ya. Nah, Earth ini adalah satu-satunya planet yang dihidupi oleh living things. Ya, and then Mars is the red planet, Jupiter is the giant planet, Saturn itu punya its
own rings ya. And then Uranus itu adalah planet terdingin. And then Neptune itu windy planet ya. Jadi each planet have each character ya. Ini adalah fun fact-nya. And then how about the other facts? You can read from this PowerPoint ya. Termasuk dia apakah dia inner planet, planet dalam atau dia planet luar, dan termasuk ukuran diameternya kamu bisa lihat dari PowerPoint ini. Oke, we continue to rotation of the Earth. Pergerakan bumi itu sebenarnya ada dua jenis. Ada rotation dan ada revolution. But today we wanna learn about rotation. Rotation means to spin. Earth rotates on its axis. Axis itu adalah sumbu ya. Jadi bumi berputar pada sumbunya. And then Earth itu have two poles ya, ada north and ada south ya. Jadi each completes one rotation every 24 hours. That's why one day we different into 24 hours. Satu hari itu ada 24 jam ya. Next, you can see this picture. This is axis, ini sumbunya, and this is the equator line, yaitu membagi bumi. Dan bumi berputar pada sumbunya. And then this is effect of rotation. Ada 5 efek dari rotasi. Yang pertama tentu saja perbedaan waktu siang dan malam, day and night ya. Nah, karena tadi kan kita rotasi bumi itu berlangsung selama 24 jam, jadi ada perbedaan waktu antara siang dan malam. And then bulging of Earth at equator and flattening at the poles. And then number 3, the deflection of winds and ocean current. Ini terjadinya angin darat dan angin laut. Waktunya kapan? Itu akibat dari rotasi bumi. Dan kemudian yang keempat, tides, itu pasang surut air laut. Ini juga disebabkan oleh satelit bumi. Tadi apa? Iya, bulan. Jadi bulan bersinggungan dengan pasang surut air laut. And the last is the apparent movement of all heavenly bodies from east to west. Ya, jadi kalau misalnya kita, ini namanya gerak semu harian matahari. Jadi seolah-olah matahari itu terbit dari timur dan tenggelam di barat. Jadi seolah-olah mataharinya yang berpindah dari timur ke barat. Itu dinamakan gerak semu harian. Kenapa? Karena matahari sebenarnya tetap di situ, yang berputar adalah buminya. Kita yang berputar pada sumbunya, ya. And then this is the expression of wind and ocean current. Nah, kenapa terjadi wind and ocean current itu? Because Earth rotation produce a force, all bodies moving relative to the Earth, ya. Dan juga berkaitan dengan poles kita, ada kutub utara dan kutub selatan. Jadi tekanan paling kuat itu terdapat di polesnya. Nah, jadi pada bagian tengahnya itu tekanannya sudah berkurang. And as you can see, Earth rotation at equator itu ke arah kanan in this picture, sedangkan winds and current turns to right in northern hemisphere. Ya, jadi dia bertolak belakang dengan arah rotasinya bumi. Ya, makanya ada terjadi angin darat dan angin laut, itu juga ada waktunya. So that's all our topic about solar system. Itu mengenai angin darat dan angin laut. We will learn again in middle school ya. And don't forget to continue your PH. Just click the link on your PDF file and submit before 10 p.m. before this night. Okay, I hope you can understand. Thank you for watching. Bye bye. God bless you.